Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini, juru bicara hama meninggoy guys. Juru bicara hama meregang nyawa, meninggal. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa? Apa alasannya? Dan ketika juru bicara daripada hama ini meninggal, ada semacam keanehan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena juru bicara daripada hama ini meninggal sekitar bulan Oktober, tapi diberitahu sekarang ada suatu hal yang ditutupi menurut saya pribadi. Ada semacam rahasia yang belum dibongkar. Kemudian, kenapa pasukan Israel itu bisa mengetahui atau melacak keberadaan daripada juru bicara hama ini? Padahal kalau dia muncul ke publik sekalipun dia menggunakan yang namanya topeng ya kan, menggunakan yang namanya cadar gitu ya, menggunakan yang namanya masker ya, menggunakan yang namanya penutup telak plak meja gitu ya, dia menggunakan penutup kepala, jadi nggak kelihatan gitu, seperti ninja. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa Israel ini bisa mengetahui keberadaan daripada juru bicara hama ini? Apa rahasia daripada pasukan Israel? Kemudian bicara seputar Timur Tengah, ada beberapa keanehan-keanehan menurut saya pribadi, ada beberapa keunikan-keunikan. Kita ambil contoh misalnya seperti Lebanon. Di Lebanon itu ternyata yang jadi presiden di sana itu adalah orang yang beragama Kristen. Padahal di Lebanon itu Kristen itu minoritas, guys. 11-12 dengan Konoha. Jumlah orang yang beragama Kristen di Lebanon itu hanya 30%. Kurang lebih sama seperti di Konoha. Tapi ya, yang memimpin Lebanon ini adalah orang Kristen. Sementara 70% lainnya itu ada Islam Syiah, ada Islam Sunni. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa di Lebanon ini presidennya beragama Kristen? Apakah karena orang Kristen itu biasanya orang yang jujur, orang yang humanis, orang yang mengasihi, orang yang bisa dipercaya, orang yang punya integritas? Apakah karena Syiah dan Sunni yang ada di Lebanon ini ribut mulu, kotok-kotokan? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ada satu rahasia yang jarang dibongkar guys, dan di video ini saya akan bongkar rahasianya guys. Apa itu rahasianya? Kematian daripada juru bicara hama ini sengaja ditutupi ya dari bulan Oktober kemarin sampai sekarang ini. Kenapa mereka menutupi? Karena mereka tidak jujur. Ya, itu artinya orang-orang hama ini nggak jujur, guys. Organisasi bernama hama ini nggak jujur. Mereka selalu menutupi. Kalau menguntungkan bagi organisasinya, mereka akan mengklaim gitu ya. Tapi kalau nggak menguntungkan, mereka akan susah ya mengakui. Sama seperti kematian daripada juru bicara daripada hama ini. Dari Agustus sampai sekarang sudah berapa bulan ya? Ditutup-tutupi. Padahal sudah modiar ya, sudah mati, sudah meninggal. Apa susahnya mengakui ya kan? Jadi baru-baru ini baru terkuak gitu ya. Ibarat bangke, lama-lama ya kecium juga gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa pasukan Israel itu eh, bisa menyasar gitu, bisa mengetahui posisi daripada juru bicara daripada hama ini. Jadi strategi daripada pasukan khusus daripada Israel bernama Mossad ini melakukan strategi yang sangat brilian sekali. Apa itu strateginya? Strateginya itu mereka menggunakan yang namanya sogokan. Ya kalau misalnya Anda mengatakan itu kan nggak bagus, ya namanya perang. Perang itu ya setiap orang itu pasti melakukan cara gitu, menghalalkan berbagai cara. Kalau misalnya Anda mengatakan, "Oh nggak bagus dong ya kalau kondisi perang seperti itu kan nggak bagus, menyogok dan sebagainya." Emang Konoha suci? Dulu waktu Konoha baru merdeka itu, ada berapa puluh ribu orang Belanda yang warga Konoha. Ada berapa puluh ribu coba? Tanpa bersalah, anak kecil, masih bayi, ya. Bayangkan ya, warga Konoha melakukan hal yang sekeji itu guys, tanpa kita sadari. Ya, sejarah ini tertuang pada sebuah sejarah bernama Masa Bersiap. Nanti di antara untuk video ini ya, baca deh ya Masa Bersiap. Masa Bersiap itu ya kekejian yang dilakukan oleh warga Konoha.
Jadi jangan gini guys ya, jangan ngeyel gitu ya, jangan merasa sok suci, "Oh Israel itu jahat, oh Israel itu seperti ini." Saya tidak membela Israel ya, tapi ngaca gitu ya. Kita juga pernah melakukan hal yang sama kok, ya. Emang kita suci? Enggak, Konoha itu enggak suci. Coba baca Masa Bersiap. Masa Bersiap itu orang-orang Belanda, bahkan bayi sekalipun, tega ya, bayi sekalipun meninggoy guys, ya. Itu data dan fakta yang jarang kita sadari. Jadi sejarah-sejarah yang kita pelajari di sekolah itu ya, itu adalah propaganda, ya. Sejarah-sejarah yang ada di Konoha maksudnya ya, bukan Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik, guys. Sejarah kita itu 80% propaganda. Itu tuh dikarang-karang sebenarnya, guys, ya. Sejarah palsu sebenarnya itu. Ya, tujuannya sebenarnya baik untuk apa? Untuk mendoktrin, ya, mendoktrin apa itu? Nasionalisme. Kalau mereka memberitakan yang sebenarnya ya bisa aja kita tidak nasionalis ya kan. Tapi pada faktanya seperti itu guys. Kita nggak suci-suci amat kok. Morga Konoha itu nggak suci amat. Kita punya sejarah kelam kok. Ya, jadi jangan kita ngata-ngatain Israel. Oh itu kan nggak bagus menyogok ya supaya Israel menang. Dan namanya perang menghalalkan berbagai cara ya kan. Ya kalau kondisi perang itu ya orang kan pasti panik ya. Jadi sama halnya dengan yang ada di Israel ini ya. Jadi pasukan Israel itu menyogok orang-orang Palestina itu sendiri atau orang-orang Gaza itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka mau disogok? Ya kalau mereka disogok nih, misalnya di mana tempat persembunyian daripada juru bicara Hama? Disogok tuh. Ada yang mau disogok pakai duit miliaran ya, disogok pakai duit triliunan gitu. Dikasih tahu tuh. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka mau disogok? Kenapa masyarakat Israel nggak mau disogok? Ya kan, itu yang jadi permasalahan. Jadi, pada faktanya saya harus membeberkan di sini ya, saya harus jujur ya, ya orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang sangat-sangat luar biasa dan orang-orang Palestina itu adalah orang yang mudah disogok gitu. Mudah disogok itu artinya bodoh. Kenapa mereka mudah disogok? Ya karena mereka tidak punya integritas, tidak punya kesetiaan terhadap negaranya. Bayangkan ya, mereka mengkhianati saudara sendiri hanya karena uang. Jadi kesalahan mereka sendiri gitu, mereka nggak punya integritas, mereka nggak setia dengan negaranya. Ya jangan salahkan kelompok Israel ya. Saya tidak mendukung Israel di sini ya, saya tidak mendukung dua-duanya ya. Jadi kalau boleh jujur itu ya, kita harus mendukung negara kita, jangan malah mendukung negara lain gitu ya. Saya nggak peduli dengan Israel, saya nggak peduli dengan Palestina ya. Saya lebih peduli dengan negara kita. Jadi kita itu jangan tersedot emosinya gitu ya, hanya mengurusi dengan negara lain, jangan ya. Tapi kalau saya perhatikan warga Konoha itu kan lebih mengurusi yang namanya negara lain daripada negara sendiri. Kemudian bagaimana dengan Lebanon? Jadi di Lebanon itu ada peraturan yang sangat-sangat luar biasa kalau saya perhatikan. Apa itu? Di Lebanon itu eh, presidennya mereka-mereka itu adalah orang Kristen. Padahal Kristen di sana 30%. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi pada saat mereka merdeka, mereka ada semacam kesepakatan tidak tertulis. Nah, kesepakatan tidak tertulis ini mereka membagi kekuasaan. Ya, presidennya Kristen, kemudian perdana menterinya Islam Sunni apa Syiah itu. Pokoknya bagi dua gitu ya. Kemudian ketua parlemen Islam Syiah gitu ya. Jadi dibagi ya antara Sunni dan Syiah. Ada 3 kubu di sana, Kristen, Syiah, dan Sunni ya. Nah, ketika kubu ini menyatu, maka Lebanon semakin damai. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena dulu konon katanya mereka itu gontok-gontokan gitu, rebutan gitu antara Islam Sunni dan Syiah, rebutan kekuasaan gitu ya. Sementara Kristen di sana santai-santai aja karena mereka minoritas, ya mereka nggak terlalu berharap kekuasaan ya kan. Jadi antara Sunni dan Syiah itu yang berebut gitu ya di sana di Lebanon dulu ya. Sehingga ya dibikinlah semacam kesepakatan. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, pembagian kekuasaan yang ada di Lebanon ini mirip seperti di Konoha guys, tanpa kita sadari. Kenapa mirip? Jadi gini, jadi di Konoha itu ya, tanpa kita sadari, Presiden Konoha itu membagi kekuasaan berdasarkan suku, tanpa kita sadari. Kita ambil contoh misalnya, seperti suku Jawa biasanya itu jadi presiden ya. Kemudian suku Sunda misalnya, ada tuh menteri orang Sunda. Kemudian orang Batak juga ada tuh menteri ya.
Orang Batak itu Pak Luhut, ya, kemudian Pak Marwar Sirait gitu. Ya, itulah alasannya kenapa Pak Luhut itu selalu langganan jadi menteri. Selain karena kinerjanya bagus ya, kalau nggak bagus nggak mungkin dipakai kan. Kalau masalah korupsi dan sebagainya itu kan nggak terbukti ya. Kita nggak boleh menghakimi loh, ya. Jangan langsung menghakimi di depan ya, nggak boleh seperti itu ya. Nah, selain karena bagus, pemerintah melihat ya, presiden melihat kalau nggak ada menterinya orang Batak, maka ini akan sangat rentan sekali. Rentan yang namanya membangkang gitu, rentan yang namanya untuk memisahkan diri gitu. Jadi kita itu kekuasaannya itu berdasarkan suku ternyata guys, suku dan agama. Ya, yang 2 itu. Makanya Pak Luhut Panjaitan itu selalu dipakai gitu ya, selalu dipakai dari Pak Jokowi sampai Pak Prabowo. Kenapa? Karena salah satu suku terbanyak di Konoha itu kan orang Batak. Kemudian tidak hanya orang Batak, orang Minang juga. Ya, mereka juga ada yang menteri. Harus itu. Seperti misalnya Fadlijon ya, Pak Yusril ya, dan lain sebagainya. Kemudian selain orang Minang, orang Sunda tadi udah ya, kemudian orang Nias juga ada, Pak Lauli ya kalau nggak salah, ya itu namanya, lupa saya namanya. Kemudian orang Papua. Nah, orang Papua itu diwakili oleh Pak Bahlil ya, Pak Bahlil dan ada satu lagi tuh menteri apa, Menteri HAM ya. Nah, kenapa Pak Bahlil ini nggak dipecat-pecat gitu ya? Banyak tuh ya warga Konoha pengen Pak Bahlil ini diganti. Apa alasannya? Selain karena dia ketua partai daripada Golkar, dia juga orang Papua. Jadi dia mewakili orang Papua, mewakili suku Papua. Jadi kalau orang Papua itu nggak ada berkuasa di pemerintahan, maka orang Papua sangat rentan sekali keluar dari Konoha. Itu guys, itu strategi, strategi yang jarang kita sadari. Ya, strategi ini biasa disebut dengan strategi agak mirip-mirip dengan strateginya Machiavelli ya, seorang filsuf dan politisi yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian tidak hanya orang Papua, orang Bugis juga ada, ya, kemudian orang Dayak juga ada, orang Betawi juga ada gitu. Tapi porsinya yang paling banyak itu orang Jawa. Karena apa? Karena lebih banyak suku orang Jawa di Konoha. Jadi kita itu dibagi-bagi berdasarkan ini guys, berdasarkan suku, bukan berdasarkan kinerja. Kinerja itu nomor dua. Yang pertama itu agama, itu yang pertama ya, agama, suku. Kinerja itu nomor sekian-sekian guys. Jadi jangan berpikir misalnya pejabat-pejabat kita itu dikasih jabatan karena kinerjanya, enggak. Kenapa? Karena ya supaya kita bersatu gitu ya. Itu alasannya guys. Kenapa Timur Leste itu pisah dari Konoha? Salah satu alasannya itu karena dari Timur Leste itu jarang dulu jadi pejabat. Mereka terpinggirkan. Ya, sama seperti Aceh. Aceh sebenarnya ada pejabat ya dari Aceh. Cuman Aceh ini kan lebih dominan ke agama ya, yaitu menerapkan yang namanya syariat Islam ya. Sebenarnya dari Aceh juga ada pejabat ya. Sekarang juga ada kok ya pejabat dari Aceh seperti Pak Sugiono ya kan. Kemudian pejabat-pejabat partai juga ada kok seperti Surya Paloh dan lain sebagainya, ada kok dari Aceh. Tapi selalu diusahakan tuh ya, per suku. Dan hal ini juga mirip seperti yang ada di Lebanon. Kenapa? Untuk menghindari yang namanya perpecahan. Karena manusia itu cenderung ya secara antropologi itu cenderung berkelompok-kelompok. Jadi Konoha itu juga bisa menyatu itu karena apa? Karena kita berkelompok-kelompok. Orang Batak berkelompok dengan orang Batak, orang Sunda berkelompok dengan orang Sunda. Enggak semuanya tapi ya, tapi rata-rata seperti itu. Orang Papua berkelompok dengan orang Papua. Nah, ketika ada satu orang diangkat dari kelompok mereka jadi pemimpin misalnya, ya, katakanlah misalnya dari Madura misalnya. Dari suku Madura itu ada Pak Mahfud MD misalnya dan ada menteri ya, menteri pemberdayaan perempuan apa lupa saya namanya. Pokoknya ada menteri dari Madura. Nah, ketika mereka mau memisahkan diri misalnya nih Madura memisahkan diri, mereka berpikir, "Oh, ada Pak Mahfud MD di pemerintahan, ada perwakilan," gitu ya. Ketika Pak Mahfud MD memberikan pernyataan, "Ya, saya harus gabung ke NKRI," misalnya. Ya, yang lain juga pada ngikut gitu. Ya itu sengaja guys, jabatan itu dikasih untuk apa? Untuk oh, supaya kita nggak terpecah-pecah gitu, supaya kita itu nggak pisah gitu ya, supaya NKRI itu tetap utuh.
Jadi jabatan kita itu bukan karena kinerja, makanya pemerintah kita itu bobrok gitu. Ya, mohon maaf ya bagi yang nonton video ini ya. Saya mengatakan bahwa pemerintah itu bobrok berdasarkan kenyataan di lapangan. Kenapa pemerintah itu bobrok? Karena pejabat kita dipilih bukan berdasarkan kinerja, tapi relasi, agama, suku ya. Itu kan saya perhatikan. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video ini untuk ini ya, untuk eh, menganut yang namanya kesukuan, bukan. Tapi pada faktanya seperti itu kalau saya perhatikan ya. Nah, itulah alasannya kenapa Pak Bahlil tidak dipecat-pecat. Karena apa? Kalau dia dipecat ya orang Papua ya akan semakin beringas gitu. Ya bisa aja dugaannya ya. Pak Bahlil jadi presiden di sana di Papua. Kita nggak tahu ya kan. Kalau dia lepas dari pemerintahannya kan kita nggak tahu ya kan. Jadi ini sangat-sangat mempengaruhi guys. Kesukuan itu mempengaruhi sehingga dibagi-bagilah jatah menteri. Pak Prabowo itu nggak bodoh guys. Jadi setiap menteri-menteri, setiap pemerintahan sepertinya seperti itu ya. Pada saat pemerintahan mulai dari Pak Soekarno ya. Pak Soekarno itu setiap suku itu ada ya dibagi-bagi. Kemudian Pak Soeharto juga seperti itu kan. Kalau saya perhatikan. Kemudian SBY, Jokowi, Megawati, semuanya sampai sekarang Pak Prabowo. Setiap suku pasti ada satu orang, minimal satu orang lah gitu yang diambil jadi menteri gitu. Ya, jadi jabatan itu dikasih untuk apa? Untuk supaya tidak terpecah-pecah belah gitu. Nah, kalau saya lebih kritis lagi ya, mohon maaf bagi yang nonton video, saya tidak memprovokasi yang nonton video ini ya. Menurut saya pribadi, persatuan kita itu karena dipaksakan, bukan karena kesadaran, bukan karena kita bangga dengan negara kita. Mohon maaf ya, saya tidak sedang memprovokasi Anda, tapi saya ngomong jujur apa adanya. Apakah Anda bangga sebagai warga Konoha? Enggak kan? Kenapa orang Amerika itu bangga dengan negaranya? Karena kinerja pemerintahnya bagus. Karena apa? Karena negara itu memberikan perlindungan pada mereka. Karena negaranya nggak bobrok. Coba kalau negaranya bobrok, pasti apa? Pasti mereka nggak peduli dengan negaranya. Jadi yang pertama itu sebenarnya kinerja ya, kinerja pemerintah, kejujuran ya. Kemudian nasionalisme itu terbentuk daripada yaitu apakah negara itu bisa memberikan perlindungan pada saya atau tidak? Apakah negara itu memberikan keuntungan atau tidak? Itu guys ya, sifat manusia seperti itu guys, sifat yang paling dasar. Oke, sekian video ini ya. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.